Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Dwi Mulyani Tias. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kasus dalam teknologi pangan atau teknologi pertanian yang memerlukan penyelesaian dengan metode riset operasi. Seperti yang kita ketahui bahwa riset operasi atau operation research atau OR banyak diterapkan dalam menyelesaikan masalah-masalah manajemen untuk meningkatkan produktivitas atau efisiensi. Namun tidak jarang perusahaan-perusahaan yang melaporkan kegagalan dalam penerapan OR karena bermacam-macam alasannya, seperti biaya aplikasi yang lebih besar dari manfaat yang diperoleh, seperti persoalan yang terlalu rumit atau ketiadaan ahli OR. Nah, riset operasi sendiri adalah metode untuk memformulasikan dan merumuskan permasalahan sehari-hari, baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya, ke dalam permodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemukan masalah yang dalam penyelesaiannya memaksa hasil yang optimal. Nah, padahal sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hal tersebut terbatas, seperti personal, waktu, bahan baku, uang, dan teknologi. Nah, riset operasi ini mengharapkan hasil yang optimal, yakni berkaitan dengan biaya, waktu, risiko yang minimum, maupun keuntungan dan manfaat yang maksimum. Jadi, riset operasi berawal dari upaya untuk memecahkan masalah. Seperti contohnya, saya menggunakan kasus, yaitu contoh kasus yang saya gunakan yaitu dalam pembuatan bubur ayam. Nah, misalkan suatu produsen akan produksi dua jenis bubur ayam, yaitu bubur ayam biasa dan bubur ayam spesial. Dalam pembuatan bubur ayam ini memerlukan bahan baku berupa ayam dan beras. Nah, maksimum penyediaan beras adalah 60 kg per hari dan ayam 30 kg per hari dan tenaga kerja 40 jam per hari. Nah, kedua jenis tersebut memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk bubur ayam biasa dan 30 juta untuk bubur ayam spesial. Nah, masalahnya adalah bagaimana sih menentukan jumlah unit produk yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Sehingga dapat saya tampilkan tabel dalam perhitungan masalah tersebut. Analisis dalam kasus tersebut yaitu saya menggunakan metode riset operasi. Metode yang saya gunakan yaitu metode matematik atau simbolik, di mana metode ini adalah model yang sifatnya paling abstrak. Model ini menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen atau hubungan antara sistem nyata. Namun sistem nyata ini tidak selalu dapat diekspresikan dalam rumusan matematik. Nah, dalam metode matematik atau simbolik ini terdapat program linear. Nah, di mana metode program linear ini merupakan salah satu model matematika yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi, yaitu memaksimalkan atau meminimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada sejumlah variabel input. Nah, hal terpenting yang perlu kita lakukan adalah mencari tahu tujuan penyelesaian masalah dan apa penyebab masalah tersebut. Ada dua macam fungsi program linear, yaitu fungsi tujuan dan fungsi kendala, di mana fungsi tujuan yaitu mengarahkan, analisa, mendeteksi tujuan perumusan masalah, sedangkan fungsi kendala untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya tersebut. Nah, pada program linear ini terdapat masalah maksimisasi dan masalah minimisasi. Pada kasus yang saya gunakan yaitu menggunakan masalah maksimisasi, di mana masalah maksimisasi yaitu dapat berupa memaksimalkan keuntungan atau hasil dari sumber daya yang terbatas. Maka dapat saya tampilkan perhitungan dengan menggunakan metode matematik atau simbolik. Nah, dapat saya simpulkan bahwa kita mendapatkan hasilnya yaitu jika ingin memperoleh keuntungan optimal dengan menggunakan tenaga kerja 40 jam, maka bahan baku beras digunakan maksimum penyediaannya sebanyak 15 kg dan bahan baku ayam digunakan maksimum penyediaan sebanyak 10 kg. Jadi penggunaan maksimum dari bahan baku ayam dan beras sebanyak 15 dan sebanyak 10 itu, maka kita akan mendapatkan keuntungan sebesar 900 juta rupiah. Nah, keuntungan 900 juta rupiah ini bisa kita dapatkan karena telah menyelesaikan masalah dengan kebutuhan yang sangat minim namun dengan keuntungan yang sangat besar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.